Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi kerusakan motornya. Nanti kita akan buat menu utama. Kita buka project motornya, terus kita tambahkan form baru disimpan dengan nama menu. Ini kita buka. Di dalam satu project, ini bisa lebih dari satu form. Ini contohnya sudah ada 4 form. Form macam kerusakan, jenis, ciri, dan penelusuran. Kalau kita jalankan aplikasinya, kita start, yang tampil hanya salah satu form. Kalau kita mau menjalankan form yang lain, misalkan form macam, kita harus merubah startup formnya lewat menu project, properti, startup objeknya kita ganti macam. Nanti kita start, yang tampil form macam. Supaya dengan satu kali start kita bisa menjalankan beberapa form sekaligus, kita bisa membuat form menu. Kita tambahkan form baru ya. Nanti kita simpan dengan nama menu. Klik menu project, add form. Add form, open. Nanti akan ditambahkan form baru dengan nama form 1. Ini sudah standar ya. Setiap kita menambahkan form baru namanya form 1. Untuk merubah nama formnya ini, klik menu file save form 1. Namanya kita ganti menu. Klik tombol save. Namanya sudah diganti menu FRM. Yang di luar kurung ini nama objek formnya kita ganti lewat property name. Namanya sama menu. Untuk membuat menu, kita bisa menggunakan menu editor ini. Menu editor. Menu editor ini letaknya di menu tool ya. Tool, ini ada menu editor. Kalau menu editornya ini belum aktif, masih buram ini ya, belum aktif. Untuk mengaktifkan menu editor, kita klik area kosong pada form. Kita klik area kosong pada form, klik menu tool, menu editor. Ini window menu editor ya. Ini kalau tidak ada tanda titiknya, ini berarti menu utama ya. Yang tidak ada tanda titik, bakar, pemakai selesai, ini menu utama. Yang ada tanda titik, macam kerusakan, jenis kerusakan, ini submenu. Di menu utama bakar mempunyai 3 submenu ya. Menu utama pemakai dan selesai mempunyai submenu, mempunyai 1 submenu. Untuk menampilkan atau menghilangkan tanda titik, nanti gunakan panah kiri untuk menghilangkan titik atau panah kanan untuk menampilkan tanda titik. Caption ini diisi dengan keterangan yang ada di sini ya. Ini caption. Name-nya nanti bebas dengan syarat tidak boleh menggunakan spasi. Kalau caption boleh spasi. Kita mulai dari menu pakar ya. Menu utama pakar, nanti ada macam kerusakan, jenis, ciri kerusakan. Pada caption ini kita tuh ketik pakar, nama keterangan captionnya. Name-nya boleh kita buat sama pakar. Di sini otomatis sudah ada pakar. Untuk ke berikutnya klik tombol next. Nanti ini akan turun ya. Terus yang pertama, submenu yang pertama, supaya ada tanda titik. Ada tanda titik ini.
kita klik panah kanan ya. Nanti ada tanda titiknya ini ya. Ini kita isi macam kerusakan. Kita next ke menu. Ini namanya harus diisi dulu ya. Ini input macam, kita beri nama in macam. Input macam. Tombol next. Submenu yang kedua jenis kerusakan ya. Kerusakan. In jenis. Next. Lalu ciri kerusakan. Ciri kerusakan. Kita beri nama in ciri. Setelah ciri kerusakan, berikutnya menu utama. Ini utama pemakai. Tidak ada tanda titik. Untuk menghilangkan tanda titik ini, kita klik panah kiri. Titiknya nanti hilang. Pemakai. Namanya sama ya. Pemakai. Lalu next. Setelah pemakai, berikutnya submenu penelusuran kerusakan. Supaya ada tanda titik, kita klik panah kanan untuk menampilkan tanda titik. Penelusuran kerusakan. Kita beri nama cek kerusakan itu aja ya. Ingat namanya bebas ya. Yang penting nama ini, name ini tidak boleh sama dengan salah satu nama form. Jadi kalau ini sudah ada penelusuran, ini tidak boleh namanya penelusuran. Kita next. Yang berikutnya menu utama selesai ya. Selesai keluar dari program. Ini menu utama, kita hilangkan titiknya pakai panah kiri. Captionnya selesai. Name-nya sama selesai. Kita next. Berikutnya membuat submenu, kita beri tanda titik pakai panah kanan. Selesai, ini submenunya keluar dari program. Kita beri nama keluar saja. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah kita buat susunan submenu ini, untuk menyimpan kita klik tombol OK. Nanti di sini akan tampil menu yang kita buat. Ini. Di pembuatannya tanpa kode program ya. Kita menggunakan tadi menu editor ya, tanpa kode program. Berikutnya kita atur supaya kalau kita klik start, yang tampil pertama menu utama ini ya. Project, properti, data objeknya kita pindah ke menu. Nanti kalau kita jalankan, yang tampil menu utama ini ya. Ini kita klik. Ini nanti kalau kita klik harusnya tampil form macam. Kita klik jenis, tampil form jenis. Sekarang kita buat kode programnya. Kode program supaya kalau kita klik macam kerusakan, nanti tampil form macam. Dari menu utama, kita masuk kode program.
mulai dari input macam tadi ya, namanya in macam. In macam, ini klik. Kalau kita klik menu submenu in macam kerusakan yang namanya in macam, ini akan membuka form macam ini ya. Untuk menampilkan form macam, nama formnya macam titik show 1. Kalau berikutnya, kalau kita klik submenu jenis kerusakan, nanti menjalankan in jenis. Perintahnya nama formnya jenis show. Berikutnya yang in ciri ya. Ciri, ini nama formnya ciri. Nama ini diambil dari ini ya. Nama formnya ada di sini. Ciri titik show. Berikutnya penelusuran ini ya. Penelusuran ini tadi nama submenunya cek kerusakan ini ya, cek kerusakan. Penelusuran titik show. Yang terakhir kalau kita keluar ya, saat kita klik keluar ini. Ya, untuk keluar dari program perintahnya, ini perintahnya macam-macam ya, bisa yang N ini juga bisa N, bisa plus. Ini ya. Sekarang kita coba, kita start. Kita klik menu pakar macam kerusakan. Ambil form macam ya. Lalu jenis kerusakan, ambil form jenis. Ciri kerusakan, tampil form ciri. Ini fungsinya menu tadi ya, supaya dengan satu start kita bisa menjalankan beberapa program sekaligus. Lalu untuk penelusuran, ini menjalankan form penelusuran ya. Lalu yang terakhir keluar ya. C keluar, ini perintahnya N ya. Ini keluar. Nah, dalam satu aplikasi biasanya yang menggunakan bukan cuma satu orang. Biasanya bisa lebih dari satu orang. Contohnya misalkan ini ya. Ini misalkan aplikasi kerusakan motor ini. Ini yang menggunakan ada pakar. Pakar itu nanti menginput data ini. Ini yang menginput pakar ya. Lalu ada pemakai. Pemakai ini hanya melakukan penelusuran. Nanti kita atur menggunakan menu login supaya kalau yang login pakar dia hanya bisa menampilkan form menu pakar ini ya. Kalau yang login pemakai hanya bisa menggunakan menu yang sesuai ini. Kita tambahkan form login nih. Sudah form menunya. Ini perintahnya tadi ya, untuk menampilkan form pakai titik show.
Kita tambahkan form baru, simpan dengan nama login. Kita tambah form baru, project add form. Kita klik open. Nanti di sini ada form 1, nama standarnya. Form 1 ini kita simpan dengan nama login. Save form 1 dari nama login ya. Login, save. Nama objeknya yang masih form 1 kita rubah lewat property name. Form login. Kita atur posisinya di tengah layar ya. Startup position. Ini isinya form login ya. Ini kita menggunakan option button, tombol untuk memilih. Yang pertama pakar, yang kedua pemakai. Kita buat option button. Option button menggunakan ini. Option button. Kita klik di sini. Yang pertama namanya OB pemakai, OB pakar ya. Kita lihat dulu di sini. OB pakar terus OB pemakai. Ini kita beri nama name-nya OB pakar, option button pakar, OB pakar. Lalu caption-nya yang option 1 ini kita rubah lewat property caption. Kita beri nama sama aja, OB pakar. Font-nya kita atur ya. Ini captionnya pakar gitu aja ya. Kalau kita buat lagi untuk option button pemakainya, ini bisa kita copy ke kanan, copy ke kanan area kosong. Ke kanan copy. Ke kanan area kosong pas. Lihat areanya no ya. Kalau mau copy area klik no. Ini kita ganti namanya OB pemakai. Option button pemakai. Lalu captionnya yang masih pakai captionnya itu kita ganti lewat property caption. Ini pemakai. Namanya OB pemakai, captionnya pemakai. Yang atas nama option buttonnya OB pakar. Lalu captionnya pakar. Lalu yang berikutnya kita buat ini nama dan password ya. Yang textbooknya ini nanti kita beri nama X nama, yang bawahnya ini X password. Kita gunakan label dulu. Kita buat dulu label.
Captionnya nama ya. Nama. Kita copy saja ini. Arraynya null. Lalu kita buat textbox ya, textbox untuk mengisi data. Textbooknya ini kita yang atas kita beri nama X nama, yang bawah X password. Pakai textbook. X nama. Fontnya kita atur dulu ya. Ini kita copy saja ya. Copy ringan lo ya. Yang atas ini kita beri nama X nama, teksnya kita kosongkan. Satunya kita hapus saja. Yang bawah ini X password, namanya X password. Ya. Lalu yang terakhir kita buat dua tombol, tombol login untuk login dan close untuk menutup. Bisa kita copy dari salah satu form ya. Yang hapus ini kita ganti CMD login ya. CMD hapusnya namanya kita ganti CMD login. Captionnya login. Stop atau close sama ya. Ini tetap bisa kita rubah. Dan di stop. Sekarang kode programnya ya. Kode program. Yang pertama, privat subaktif saat form aktif, X nama dan X password-nya kita nonaktifkan ya. Enable first itu nonaktifkan. Setelah itu nama dan password dikosongkan.
form aktif, kita klik dropdisk yang kiri, klik form, klik yang kanan, pilih prosedur aktif. Kita atur dulu project property startup-nya, kita rubah ke login. Startup-nya kita pindah ke login. Ini kalau kita jalankan enable force itu tuh kita klik ya bisa ya. Ini namanya enable force ya. Jadi bisa diisi. Pada program berikutnya saat kita klik objek bakar ya. Saat diklik objek bakar, nama dan passwordnya nanti enable true. Jadi datanya bisa diisi. Lalu kursor digerakkan ke X nama ya. X passwordnya kosong. Objek bakar klik ya. Saat kita klik objek bakar, objek bakar ini saat diklik. Lalu objek pemakai ya. Objek pemakai saat diklik. Nah, kalau objek pemakai diklik, nama dan password enable force ya. Nama dan password dikosongi. Jadi untuk kalau yang login pakar harus mengisi password. Kalau pemakai tidak perlu mengisi password. Saya tambahkan langsung semua. Kita lihat hasilnya ya. Jadi kalau kita klik objek bakar, ini bisa diisi ya. Ini misalkan diisi Staycom. Ini STK. Nah, saat diklik tombol login, ini akan dideteksi jika X nama itu ini X nama sama dengan Staycom dan passwordnya Staycom. Ini hanya contoh ya, nanti bisa diganti yang lain. Maka menu pakar visible true ya, menu ya. Ini menu pakar pada form menu akan diaktifkan dan menu pemakai tidak diaktifkan, tidak tampil ya. Jadi kalau yang login pakar, yang tampil menu pakar ya. Kalau nama dan password tidak di Staycom, contohnya ini tidak di Staycom, maka tampil pesan password salah. Jadi kalau ini saya klik login, password salah. Ini Staycom, ini benar. Lalu menu show ini menampilkan form menu ya. Menu show ini untuk menampilkan form menu. Yang tadi fungsinya kalau kita login sebagai pakar, maka menu pakar visible true berarti tampil ya.
Nah, menu pemakai visible FOSS itu menu pemakai tidak tampil. Jadi kalau yang login pakar yang tampil hanya menu pakar. Sekarang kalau yang login pemakai ya, kalau yang login pemakai, nah kalau yang login pemakai ini mati. Pemakai tidak perlu mengisi nama dan password. Ini harusnya password ya, tadi ya. Ini kalau saya klik login, kalau yang login pemakai, maka menu pakarnya tidak tampil, visible FOSS, dan menu pemakainya tampil. Yang tampil hanya pemakai, pakarnya tidak tampil. Ini kalau menggunakan N, diklik langsung keluar ya. Ini kalau N, programnya langsung selesai. Sudah kita gunakan bukan N tapi unload me ya. Selesai, keluar. Ini kita gunakan bukan N tapi unload me. Kita pakai langsung login. Kita klik selesai, keluar. Ya, kelihatan bedanya ya. Kalau unload me ini hanya menutup form yang aktif. Kalau masih ada form lain, formnya tetap ada. Kalau N langsung ditutup semua. Kalau ini tadi, kalau kita bakar, ini kita ketik stcom. Nah ini password ini harusnya tidak boleh tampil ya. Password ini tidak boleh kelihatan. Supaya yang kita ketik di password ini tidak tampil, tidak kelihatan. Ini captionnya harusnya password. Supaya yang kita ketik, password yang kita ketik tidak kelihatan, Anda bisa menggunakan properti password char. Ini ya, password char ini ya. Ini diisi karakter bebas, misalkan tanda bintang. Bakar. Kalau kita ketik, tidak kelihatan yang kita ketik. Nah, ini untuk form menu dan login ya. Di menu tadi fungsinya supaya dengan satu kali start kita bisa menjalankan beberapa form. Sedangkan login ini fungsinya untuk mengatur menu yang aktif ya. Kalau pakar yang aktif hanya menu pakar ya. Kalau pemakai yang aktif hanya pemakai. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk form menu dan form login. Tidak ada yang Anda tanyakan nih untuk form menu dan form login. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian untuk form menu dan form login. Bisa Anda coba ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.